Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Masih ku ingat selalu saat kau berjanji padaku, takkan pernah ada cinta yang lainnya terasa begitu indah. Udah banget ya mau aku, berat banget rasanya perut ini. Kenapa? Mas mulus-mulus juga. Oke, tapi nggak sering. Terus kayak bawah perut tuh ketarik banget. Jangan-jangan mau lahiran nih? Enggak lah, belum waktunya lahiran. Tapi kayak badan tuh capek banget gitu. Terus pinggang udah sakit. Jalan aja kayak udah jalan PB. Iya sih, aku lihatnya juga udah mulai berat banget jalannya. Kamu yakin nggak apa-apa? Tapi sekarang mulusnya udah sering muncul, terus perutnya udah agak keras. Aku takut kalau ada apa-apa. Ya udah, kita periksa ke bidan ya hari ini, mumpung udah waktunya kontrol juga. Ya udah, lagian waktunya kontrol juga. Terus sekalian mau nanya, kenapa sih sering mulus terus sekarang? Tolong sekalian ambilin minum ya, soalnya aku haus banget. Ya udah, bentar ya. Nih, bundel diminum dulu biar nggak lemes. Makasih. Yuk kita siap-siap dulu. Aduh, perut aku mulai berat nih. Udah, ampun jalannya gak seburu-buru. Hatiku berkata, ini katakan cinta, namun aku malu untuk mengawalinya. Dan tubuh berdebar saat kau menatapku dari salah tingkah cara sama kamu. Bibirku terbungkam melihat senyummu, aku tak kuasa saat di depanmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa, bagaimana caranya agar dia. Antrian nomor 1. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya mau periksa rutin kehamilan. Baik, boleh saya lihat buku KIA dan kartu identitasnya? Ada keluhan Bu? Ada akhir-akhir ini saya suka lelah dan pegal. Langkahnya juga semakin berat. Terus mulusnya juga sering hilang timbul. Lalu sakit perut bagian bawah. Baik Ibu, data sudah saya catat. Selanjutnya Ibu boleh periksa ke bidan. Terima kasih Ibu. Maka Ibu silakan duduk. Ya Ibu, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik Bu Bidan. Ibu, dari catatan asisten saya, ibu belakangan ini sering ngerasa lelah, makannya mulai berat, terus bagian pinggangnya mulai terasa sakit. Itu wajar banget ya ibu buat usia yang mendekati persalinan. Nah, untuk mulusnya, gimana ibu? Sering
mulusnya? Aja mulas yang bidan dan belum teratur. Mulai pemeriksaannya. Bentar ya ibu, diperiksa dulu. Pinjam tangan kanannya. Tangannya ini di atasin. Hasilnya 110/70. Baik ya ibu, segitu tensinya normal ya. Maka ibu silakan ditimbang terlebih dahulu. Hasilnya 62,5 ya. Yuk kita lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Enggak naik. Pelan. Ayo tiduran. Baik ibu, kita langsung aja pemeriksaan lanjutannya ya. Kita ngecek ini fundusnya dulu ya. Bu bidan, usia kandungannya masuk ke 38-39 minggu ya. Baik, terima kasih ya. Iya. TFU-nya, tinggi fundusnya, ukurannya di 33 cm. Apakah normal Bu bidan dengan ukuran segitu? Normal sekali dengan usia kandungan 38-39 minggu, tinggi fundus 33 cm itu sudah cukup baik ya. Pemeriksaan selanjutnya kita cek nih mulusnya ibu dari mana. Apa yang udah masuk pembukaan, apa ada sesuatu dari perut ibu. Izin ya ibu, kita cek terlebih dahulu. Wah, tuh Bu, kemungkinan besar mulusnya ini dari kembung. Nah, kembungnya kelihatan banget tuh Bu. Dengarkan kan Bu ya. Nah, yuk kita cek detak jantung bayinya apakah normal apakah enggak. Jadi jangan khawatir ya Ibu, itu tuh hanya kontraksi palsu karena perut Ibu kembung. Kita cek ya Bu ya detak jantungnya, detak jantungnya. Relax ya Bu. Nah, detak janinnya itu ada di 125 ya Ibu, itu normal. Buat usia kehamilan seperti itu. Pada keluhan lain Ibu? Baik Ibu, dari pemeriksaan tadi, mulus Ibu itu disebabkan beberapa faktor. Yang pertama karena perut Ibu kembung, yang kedua itu proses penurunan kepala bayi ke dalam panggul. Itu normal ya, karena usia kehamilan Ibu itu udah masuk masa-masa persalinan, yaitu 38-39 minggu. Nah, terus tadi TFU-nya itu tinggi fundusnya ada di 33 cm di atas sempisis. Itu normal ya, dan kemungkinan berat badan bayi itu 22,6. Tadi juga detak jantung janinnya itu ada di 125 per menit. Itu normal juga ya Bu, karena detak jantung bayi itu dimulai dari 120 sampai 160. Dari hasil pemeriksaan, alhamdulillah semuanya baik ke normal ya Ibu, karena usia kehamilan Ibu sudah memasuki 38-39 minggu. Untuk memproduksi ASI dan membantu merangsang kontraksi, kita lakukan tindakan yang namanya itu pijat laktasi dan rebozo. Salah satu cara untuk mempercepat proses persalinan itu dengan berhubungan suami istri, karena sperma itu mengandung prostaglandin yang berfungsi untuk membantu merangsang kontraksi. Serta meminum jus nanas, karena nanas itu mengandung enzim bromelain yang dapat merangsang pergerakan usus sekaligus merangsang kontraksi. Tapi dengan catatan tidak mengkonsumsi terlalu banyak ya, karena dapat memicu diare dan sakit perut. Baik Bapak, sebelum melakukan tindakan, apa ada yang ingin disesuaikan terlebih dahulu? Bu bidan, usia kehamilan segini belum lahir nggak apa-apa kan Bu? Normal usianya berapa ya Bu?
Baik Bapak, batas maksimal usia kehamilan itu ada di 40 minggu. Makanya nih kita lakukan tindakan pemijatan laktasi dan rebozo untuk mempercepat masuknya kontraksi. Jadi kita langsung aja melakukan tindakan ya Pak. Silakan Ibu atau berdiri, saya bantu arahkan. Nah langsung aja ke tindakan yang namanya itu rebozo. Nah Ibu Bapak harus menyiapkan satu buah bantal, lalu tangan Ibu taruh sini dan satunya, lalu posisi Ibu jatuhkan. Terus Bapak sebelum melakukan rebozo Bapak nanya posisi ibunya sudah nyaman atau belum. Ibu apakah sudah nyaman? Sudah. Nah baik, saya bantu ya, saya bantu contohin. Nanti Bapak lakuin kayak gini di rumah ya Bapak. Ini tuh fungsinya untuk membantu kepala bayi masuk ke dalam panggul dan bikin kontraksi. Nah seperti ini ya Pak. Lalu Bapak pegang kayak gini, kayak seperti diikat seperti ini. Terus diturunin. Sebelum ngelakuin nanya dulu ke ibunya, Ibu apakah sudah nyaman? Nah lalu Bapak menggoyangkan, bahasa anak mudanya ya Pak ya, seperti ini. Tuh. Ibu apakah nyaman dengan seperti ini? Nyaman. Nah, baik Bapak boleh langsung mencobain melakukan tindakan rebozo biar di rumah bisa dilakukan. Nah, Bapak ngelakuinnya bisa sampai 5-10 menit dalam seharinya. Silakan Bapak dicoba. Nah, itu untuk membantu merangsang kontraksi serta membantu penurunan proses kepala bayi ke dalam panggul Bapak. Ibu apakah nyaman dan seperti rasanya sama seperti saya tadi? Nyaman. Baik, cukup. Nah, Ibu, selanjutnya kita melakukan namanya itu pemijatan laktasi. Ibu boleh duduk kembali. Selanjutnya ini namanya pijat laktasi. Ibu boleh madep sebelah sana duduknya. Nah, izin ya Bu ya. Sedikit lagi ke sana. Kita mau melakukan tindakan yang namanya pemijatan laktasi. Ibu, punten ada sedikit dicontohkan ke depan, contohkan ke bapaknya. Nah, Bapak langkah pertama Bapak harus menyiapkan dua jempol Bapak, ditaruh di sebelah sini. Lalu Bapak memutarkan. Nah, dari atas ke bawah. Ibu apakah nyaman? Dari bawah ke atas, putar, putar, putar. Lalu tangannya ini di ke bawah ya Pak ya. Tuh. Lalu ke atasin, lalu ke bawahin. Ini tuh fungsinya untuk merilekskan, untuk mempersiapkan ASI yang eksklusif. Lalu dari sebelah sini ditarik, diiniin, ditarik, diiniin. Sebelah sini juga sama, tarik, nih, tarik terus gini. Biar ibunya makin rileks, nggak stres. Kita lakukan berulang kali ya Pak ya. Sama ini seperti rebozo, kita lakukan dalam sehari itu 5-10 menit. Pak silakan dicoba agar bisa melakukan ini di rumah juga. Silakan Bapak. Ya, pertama Bapak menyiapkan jempolnya, ditaruh di sini. Lalu Bapak memutar-mutarkan ke bawah pelan-pelan. Ke bawah Ibu nyaman, rasanya sama. Sudah di bawah naik lagi ke atas Bapak. Terus tangan Bapak diginiin, bawahin, langsung gini Pak. Seret, nah, terus ke atasin, ke bawahin lagi. Lalu di sebelah ini kanan dan kirinya Bapak giniin, dipijat. Nah, terus Bapak giniin. Gini Pak, Bapak gini nih. Set, 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 set gitu. Nah, ke depan nih, ke belakangin, ke depan ke belakangin, diginiin. Gimana Ibu? Cukup enak dan rileks? Nah, Bapak lakukan ini di rumahnya Pak selama 5-10 menit, baik laktasi maupun rebozo. Baik, cukup. Alhamdulillah dari semua pemeriksaan kita sudah lakukan. Nah, untuk terapinya
Sepertinya di sini ada butantasid dan kolamol. Butantasid ini fungsinya untuk membantu mengurangi rasa kembung ibu. Nah, kolamol ini sudah lengkap ya ibu, ada zat besi, ada vitamin dan kedinginan ya. Untuk peminumannya itu yang kolamol 1x1, yang ininya 3x1 apabila parah. Jika tidak parah sehari 1 aja, tapi sebelum makan ibu. Baik ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu Bidan, sudah cukup, terima kasih. Baik, kalau sudah cukup, kita cukupkan ya pemeriksaan hari ini. Jika ada keluhan kembali, aku sudah mulai merasakan mual-mual secara intens, langsung kesini saja ya Bu ya. Ditunggu. Terima kasih banyak ibu, sehat-sehat.